Muji Babo dan keturunannya menulis kisah hidup mereka melalui sarung yang biasa disebut Ei Raja, sarung pukul Hubiai atau sarung Ma yang besar. Berikut ini motif-motif yang diciptakan dan dimiliki oleh keturunan Muji Babo. 1. Hebe Pudila. Bentuk motif pudila terdiri dari 2 pucuk rebung, gagang, haik, ialah wadah minuman dari daun lontar, kemungkinan besar untuk sekarang dalam bahasa daerah Sabu ialah habatenai, dan sebuah motif kecil di dalam motif besar. Pudila terdiri dari 2 kata dasar dalam bahasa Sabu, apu artinya nenek dan dila artinya cucu. Jadi pudila dapat diartikan nenek dari dila. Dila diambil dari nama Dila Robo. Peringatan akan Dila Robo dengan kehidupannya yang poliandri serta melakukan incest itu ditulis melalui motif pudila atau dapat dikatakan sebagai motif nenek Dila. Motif ini mempunyai pesan dan harapan kurang lebih. 2 pucuk rebung adalah peringatan agar anak-anak cucu tidak mengikuti cara hidup nenek Dila yang poliandri dan incest. Gagang haik adalah ajakan untuk berpegang pada adat istiadat dan nilai-nilai luhur para leluhur, dan bunga kecil merupakan harapan agar generasi selanjutnya dari nenek Dila menjadi orang-orang terpandang. Sekilas tentang Dila Robo. Lokus cerita tentang Dila Robo diyakini terjadi di wilayah adat Habba atau Seba saat ini. Kuburan Dila Robo dipercayai berada di salah satu kampung atau Rai, Do Kekoro. Dila dikisahkan sebagai tokoh legenda, yang diberi nama lain sebagai nama pelindung, dan pemberi kekuatan sesuai tradisi Sabu, nama keramat yaitu Marega. Dia merupakan cucu perempuan semata wayang dari Muji Babo, dan pasangannya Robo Aba. Dila diyakini sebagai seorang perempuan yang sangat cantik, dan hidup poliandri di setiap wilayah adat di Sabu, termasuk kemudian, menurut cerita, kawin dengan saudara laki-lakinya sendiri. Dila dituturkan memiliki kekuatan rahasia yang mempesona, bahkan sulit untuk mengenal kepribadiannya. Suatu ketika, Dila menuju ke wilayah adat Dimu di bagian Sabu Timur, bagian timur Pulau Sabu, untuk kawin lagi. Saat itu, tiba-tiba turun hujan lebat. Karena itu, banyak orang saat itu menafsirkan, sebagai tanda alam tidak merestui, maka masyarakat memukul lesung-lesung sehingga orang bangun untuk menyelamatkan diri, dengan melakukan ritual adat. Tetapi tragis, Dila meninggal. Lesung lalu disimbolkan sebagai tubuh Dila alias Marega. 2. Hebe Robo. Motif Robo, berbentuk segi 4. Motif sarung ini bermakna sebagai senjata pelindung dalam perjalanan, seperti peristiwa pernikahan di mana suami istri akan keluar dari keluarga masing-masing menuju rumah tangga baru. Juga saat kematian, motif ini bermakna sebagai pelindung selama perjalanan kembali ke dalam persekutuan para leluhur. Motif Robo dipercayai sebagai motif pusaka dalam genealogi Dila Robo. 3. Hebe Dulla. Dulla adalah wadah yang dibuat dari dahan pohon pinang, dan campuran tanah liat yang berfungsi sebagai tempat merendam akar-akar pohon atau obat tradisional untuk memandikan bayi yang baru lahir. Wadah tersebut juga dipakai sebagai tempat air untuk ritus pemandian anak-anak secara adat Dabba. Pengalaman pemeliharaan bayi, manfaat pohon pinang dan tanah liat bagi keluarga-keluarga dan masyarakat saat itu, serta ritus pengesahan anak-anak menjadi warga adat yang syah melalui ritus Dabba diceritakan melalui motif ini. Motif Dulla dilestarikan sebagai motif selimut asli bagi laki-laki. Dalam bahasa, disebut hiji atau higi, yang berfungsi sebagai motif dalam pakaian jabatan pimpinan adat. Selain itu, juga untuk upacara pernikahan, dan kematian, serta pakaian harian. Mengapa motif Dulla dikhususkan untuk selimut laki-laki belum diketahui secara pasti sampai sekarang. Memang motif Dulla juga ada pada sarung perempuan. Laki-laki tidak memiliki motif khusus seperti pada perempuan. Lima. Hebe Piri Galena. Motif ini berbentuk piring. Kemungkinan piring yang dibawa oleh Dilla Tede dari negeri seberang dijadikan inspirasi untuk motif piring bagi anak cucunya yang dalam bahasa daerah diungkapkan sebagai motif piri.
Dilla Tede, alias Galena, dikenang sebagai perempuan yang bercahaya seperti Ban Niweo, gambaran untuk bulan di mana, dalam pandangan, seolah-olah ada nenek yang memintal benang, sesuai beberapa cerita rakyat yang berkembang. Dan seperti itulah Dilla Tede digambarkan oleh anak cucunya. Untuk mengenang tokoh legenda Dilla Tede, sebagai tokoh terang bercahaya. Anak cucu Dilla Tede menciptakan motif baru, yang disebut motif Piri Galena atau piringnya Galena alias Dilla Tede. Hebe Kobe Mola I. Di wilayah Mehara, Musara, bagian barat Pulau Sabu ada motif lain yang juga mengenang Dilla Tede, disebut motif Kobe Mola I yang terdiri dari ranting-ranting hijau. Jadi sejarah hidup tokoh Dilla Tede diceritakan dalam 3 buah motif, yakni motif Kobe Merena, motif Piri Galena, dan motif Kobe Mola I.